Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Seperti biasa kita bakal RMR. Di RMR kali ini kita akan mereaction dua hal yang tidak ada di dalam bis Malaysia, tapi ada di Indonesia itu banyak. Gimana sih ngomongnya? Berarti di Indonesia tuh ada banyak, di Malaysia nggak ada. Kau pernah naik bis nggak? Bis kota pernah, bis Metro apa sih metro namanya? pernah. Aku itu kayaknya itu pun cuma sekali. Dalam seumur hidup ya cuma sekali. Iya, pernah. Karena emang nggak ada keperluan gitu lah. Pernah. Langsung aja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas, dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Oke, dalam video kali ini saya akan mencoba transportasi publik yang ada di negara Malaysia. Saya akan mencoba menaiki bus awam atau bis kota yang ada di Pulau Pinang, Malaysia. Saya sudah lama tidak naik bus dan ingin merasakan naik bus lagi sambil berkeliling atau ronda-ronda di kawasan Jaostown, Pulau Pinang. Suasana di kota Jaostown ini masih sunyi sebab pelancong asing belum boleh masuk ke negara Malaysia. Biasanya kawasan ini dipenuhi oleh turis asing dan turis lokal, termasuk turis dari Indonesia. Oke, yang Anda lihat ini adalah stasiun bus atau terminal bis kota. Bus ini namanya Rapid. Rapid merupakan sebuah nama syarikat atau perusahaan yang menghandle transportasi bus awam di Pulau Pinang, Malaysia. Setahu saya di Semenanjung Malaysia ini Rapid ada 3 tempat, yaitu di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, dan di Kuantan. Ini kalau saya tidak salah. Kalau di Sabah dan Sarawak saya tidak tahu apakah syarikat Rapid ini beroperasi di sana. Untuk Anda yang mengetahui perkara ini sila Anda komen. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam bus atau bis kota. Jadi bus ini atau bis ini dia tidak keluar negeri atau tidak keluar dari provinsi. Dia hanya di dalam bandar atau di dalam kota saja. Menurut saya bus ini cukup nyaman. Di dalam bus ini atau bis ini tersedia fasilitas AC atau aircon. Untuk tambang bus ini atau harga untuk menaiki bus ini, menurut saya juga cukup murah. Saya naik bus ini bayar seringgit 4 kupang je atau sekitar Rp6.000. Ini untuk jarak sekitar 8 km. Jadi ya menurut saya ini cukup berbaloi. Dengan harga seperti itu kita bisa menaiki bus di Malaysia ini dengan fasilitas aircon atau AC. Anda bisa melihat ya, lubang hitam ini adalah aircon. Di negara Malaysia kebanyakannya bus awam atau bis kota itu banyak yang dilengkapi dengan fasilitas AC atau aircon. Namun ada juga beberapa bus yang tidak dilengkapi dengan aircon atau AC. Itu biasanya bus-bus yang model lama, tapi itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Bus yang model lama atau bis kota yang model lama itu kalau di dalam Pulau Pinang tidak ada, tapi kalau di seberang perai itu masih ada bus yang model lama. Termasuk di negeri-negeri lain yang ada di Semenanjung Malaysia, sepertinya juga masih ada bus yang model lama yang tak ada aircon. Bus-bus model lama ini biasanya tidak ada AC atau airconnya. Yang Anda lihat ini adalah sebuah alat untuk scan kartu atau scan card. Jadi jika kita menjadi member syarikat ini atau member dari bus ini, kita akan diberi card atau kartu untuk menaiki bus ini. Jadi kita tak payah membayar secara tunai. Oke, berbicara mengenai bus atau angkutan awam yang ada di negara Malaysia, ada hal atau perkara yang sangat menarik sekali yang tidak ada di negara Malaysia. Namun hal atau perkara itu banyak sekali dijumpai di dalam bus yang ada di negara Indonesia. Oke, hal pertama atau perkara pertama yang tidak ada di dalam bus yang ada di negara Malaysia, namun hal atau perkara itu banyak sekali dijumpai di dalam bus yang ada di negara Indonesia adalah ternyata bus awam atau bis kota yang ada di negara Malaysia itu tidak ada yang namanya pedagang asongan masuk ke dalam bus untuk menawarkan dagangannya. Setahu saya tidak ada seperti itu di negara Malaysia. Sebab selama saya tinggal di negara Malaysia, saya tidak pernah melihat wujudnya perkara tersebut. Kalau di negara Indonesia bus awam atau bis kota seperti ini, pasti banyak pedagang asongan yang masuk ke dalam bus untuk menawarkan dagangannya. Mereka menawarkan dagangan seperti makanan ringan, air mineral, ataupun menawarkan barang-barang lainnya. Yang jelas ada pedagang asongan yang masuk ke dalam bus. Para pedagang asongan yang masuk ke dalam bus, mereka nanti akan turun di bus stop atau halte berikutnya. Kemudian mereka akan menunggu bus berikutnya dan naik ke dalam bus itu lagi. Setelah itu turun lagi ke halte atau bus stop berikutnya. Seperti itulah berulang kali yang dilakukan oleh pedagang-pedagang asongan yang ingin naik ke dalam bus. Dan para pedagang asongan yang menaiki bus, setahu saya mereka juga tidak membayar tambang bus. Jadi free atau gratis. Wih, enak banget. banget. Ini ada Persatuan Peniaga-Peniaga Asongan. Persatuan inilah yang support depa, sokong aktiviti perniagaan depa. Tapi pedagang asongan ini bukan merupakan suatu aktiviti ilegal.
Pemerintah Indonesia atau Republik Indonesia membolehkan peniaga-peniaga asongan masuk ke dalam bus. Yalah, setakat niaga aja tak apa. Janji tidak memaksa penumpang untuk membeli barang dia. Kadang nih Depa ada yang paksa penumpang untuk membeli barang dia. Inilah yang buat penumpang tak suka dengan peniaga-peniaga asongan tuh masuk dalam bus. Yang Depa paksa penumpang beli itu buat apa? Oke, perkara berikutnya atau hal berikutnya yang tidak ada di dalam bus yang ada di negara Malaysia. Ternyata di dalam bus yang ada di negara Malaysia tidak ada musisi jalanan atau pengamen masuk ke dalam bus. Namun bukan berarti di negara Malaysia tidak ada pengamen. Bukan seperti itu. Di negara Malaysia juga ada musisi jalanan atau pengamen. Biasanya mereka berada di pusat membeli belah atau pusat perbelanjaan. Dan itu pun mereka tidak masuk ke dalam pusat perbelanjaan itu. Mereka hanya di pekarangannya saja. Kalau di negara Indonesia, pengamen atau musisi jalanan ini banyak yang masuk ke dalam bus atau bis kota. Mereka ada yang membawa alat musik seperti gitar, kendang, dan alat-alat musik lainnya. Ini untuk pengamen atau musisi jalanan yang menguasai alat musik atau pandai bermain alat musik. Namun ada juga pengamen atau musisi jalanan mereka tidak membawa alat musik. Mereka hanya membawa sound system saja. Jadi serupa orang karaoke lah. Kehadiran musisi jalanan yang masuk ke dalam bus boleh dijadikan sebagai hiburan tersendiri oleh penumpang. Hal ini tentunya bisa mengurangi rasa penat ketika dalam perjalanan. Selama saya tinggal di negara Malaysia, saya tidak pernah melihat adanya pengamen jalanan yang masuk ke dalam bus seperti di Indonesia. Mungkin di Malaysia ini pengamen jalanan atau musisi jalanan dilarang keras masuk ke dalam bus. Mungkin seperti itu ya. Untuk Anda orang Malaysia yang mengetahui perkara ini, sila Anda komen. Adakah di negara Malaysia ini pengamen atau musisi jalanan boleh masuk ke dalam bus seperti di negara Indonesia? Sebab saya tak pernah nampak pun pengamen masuk ke dalam bus. Kalau di pusat membeli belah, saya memang sering nampak ada pengamen atau musisi jalanan. Yang saya maksud di pusat membeli belah itu di pekarangannya, bukan di dalam ya. Yang saya bicarakan ini adalah di Semenanjung, Malaysia. Kalau di Sabah dan Sarawak, karena saya tidak pernah pergi ke sana, jadi saya tidak tahu. Untuk pengetahuan Anda orang Malaysia, jika Anda melancong ke negara Indonesia dan Anda menaiki bus awam, pasti Anda akan terjumpa dengan yang namanya pengamen. Anda boleh bagi dia duit ataupun tidak bagi duit pun tak masalah. Kalau Anda punya duit kecil, bagilah Rp1.000 atau Rp2.000 macam itulah. Biasa Depa nih selalu ada dalam bus. Depa nih dalam bus saja, pas itu Depa turun dan tunggu lain bus. Jadi kalau Anda naik bus dalam perjalanan yang jauh, mungkin Anda akan terjumpa dengan pengamen 4-5 kali macam itulah. Kan kalau bus yang ada di tempat kita ini kan ada dua, busway 1 sama metro 1. Kalau misalnya di busway itu lebih nggak ada pengamen, nggak ada tukang jualan, dan itu elit ini kayak lengkap. Terus kalau misalnya kemana-mana cuma 3.000. Kalau misalnya Transmetro ini kalau nggak salah per 3.000 gitu, maksudnya itu ke per gimana ya bilangnya ya, per halte gitu. Per haltenya 3.000, pokoknya nanti sampai ini 3.000, kalau misalnya berikutnya 3.000. Dan kemarin kalau nggak salah aku dari kota ke rumah, nggak sampai ke rumah sih, itu sampai ke simpangnya aja kena 9.000. Lumayan nggak sih? Terus juga dibilang tadi pengamen untuk menghilangkan rasa penat. Mungkin tergantung orangnya juga sih. Tapi kalau untuk aku pribadi juga tergantung pengamennya. Kalau suaranya sedap ya sedap lah kita dengarnya untuk menghilangkan penat memang. Tapi aku secara general ya nggak terganggu lah, mereka juga cari rezeki gitu. Selama nggak maksa aja sih gitu kan. Ya itu tadi Transmetro ini lebih bebas, nggak ada AC, kayak ya anginnya angin hari dari luar gitu. Oh berarti yang aku naikin itu berarti yang busway soalnya ada AC-nya. Oh busway yang warna biru. Nggak tahu deh, lupa aku. Pokoknya baru sekali aja seumur hidup gitu. Karena ya itu tadi aku emang nggak ada urusan kemana-mana yang memerlukan naik bus kan. Ya. Oke, bagaimana pendapat korang nih warga Malaysia yang udah nonton video ini? Ternyata di Indonesia tuh ada pedagang dan juga pengamen, di Malaysia kan tidak ada. Coba bagi pendapat korang. Apakah korang suka, apa korang nggak suka, boleh komen di bawah. Oke, terima kasih buat korang yang nonton. Buat korang jangan lupa juga nonton video kita yang ada di sini, dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe.